And we're back with another video of Magna Talks. Dan hari ini gue kedatangan seseorang yang paling sering ada di Magna Talks ya. Kalau biasanya setiap tahun gue catch up dengan beliau di Magna Talks. Hari ini kita catch up tapi berbayar. Tapi dibayar kita untuk catch up ya. Terima kasih Nescafe. Kita langsung belak-belakan kita ya. Benar. Karena memang begitu caranya di sini. Mas, cuman I guess kita belum catch up tahun ini. Hari ini kita mau ngambil sisi perspektif dari kopi. Karena kayaknya dari tahun ke tahun kita catch up dari sisi bisnis, dari sisi kreatif. Cuman we've never really talked about coffee. Betul. Mungkin salah satu halnya adalah karena gua kan si ngopi banget, ya kan? Gua kan ngopi terus nih, ya Itu kan? penting tuh Dinggo. makanya gua nggak tahu dari sisi kopi gitu. Cuman let's go back a bit gitu. Magna Coffee sebenarnya lo buat karena untuk menjamu tamu-tamu lo. Betul. Ta- tapi nggak semua orang berpikir untuk gua ngejamu orang pakai bikin kopi sendiri deh gitu. Oke. Itu awalnya gimana, Mas? Ya. Balik lagi ke tahun berapa tuh ya? Kalau nggak salah 2017 kan. 2017 itu waktu kita kayak Magna itu kantornya masih di kontainer. Itu Waktu belum. lo- Emang itu udah ada? Belum. belum ada. Oke. Nah, cuman waktu itu kan lu sempat datang kan? Iya. Waktu itu kenalan nama lu juga di situ. Terus gue pikir kan kecil banget kantornya. Terus kita tuh selalu order sesuatu dari luar gitu. Iya. Siapapun tamu yang berkunjung gitu kan. Terus gue pikir waktu itu kayak lucu juga ya. Maksudnya kita selalu istilahnya nyetor gitu loh, nyetor ke orang lain gitu kan. Dan gue pun waktu itu suka banget ngopi kan. Terus waktu itu sempat kepikiran gimana caranya kalau misalnya ada tamu berkunjung, gue pengen banget nyuguhin sesuatu gitu loh, Iya. yang cukup proper gitu kan. Cuman waktu itu memang keadaannya belum memungkinkan untuk kita punya space yang bisa bikin kopi gitu kan. Iya. Karena kecil banget di kontainer itu kan. Banget. Iya. Udah gitu akhirnya kita pindah ke mana namanya, Kuningan City. Terus di situ ada kewajiban kita untuk bikin komersial area di depan. Oh gitu. Komersial area. Kan waktu itu kan kita di belakang kan. Ah, di ah. belakang. Nah di depan kan lo orang warawiri tuh. Iya. Gitu kan, di depan, dan memang itu mall juga gitu kan. Iya. Harus ada komersial area yang at least orang bisa transaksi di depan gitu. Nah akhirnya idenya udah ada, pengen banget mewujudkan itu, cuman space-nya kan nggak ada waktu itu. Iya. Terus pindah, kita eksekusi bikin Oh. kopi. Gue inget ketika lo membuat Magna Coffee, salah satu promo awal-awal adalah lo bayar seenaknya. Ya, atau 20.000 sih gue lupa deh. Itu Yang di Kuningan City. iya pay as you wish. Pay kalau as you nggak wish. salah. Iya benar. Dan itu rame Seenak banget. lo. Dan itu era kopi lagi naik-naik ya. Betul. Ya kan. Bisnis kopi kecil-kecilan individu pada ngeluarin gitu. Dan itu fase dimana semua orang mencintai kopi pada saat itu gitu. Dan itu momen itu apa yang lo inget pada saat itu? Itu gua rasa kayak sesuatu yang gini loh, gue tuh merasa kalau misalnya kita hidup gitu, kita harus selalu belajar hal baru gitu kan di situ. Dan gue merasa kalau misalnya kita Magna ada di industri kreatif, opportunity terus kreativitas itu nggak ada batasnya gitu ya. Misalnya let's say kayak waktu lo dateng gitu dengan ide lo bawa tools gitu kan, itu cuman ide simple yang lo pikir iya gue pengen dengerin other side of every story gitu kan. Gue pengen denger cerita lo lebih dong mas gitu. Jadi dari ide simple itu gue rasa kayak oh iya ya, kita bisa belajar banyak gitu. Which is gue gak mau melimitasi apa yang kita kerjain gitu loh. Kita selamanya servis nggak juga gitu kan. Apapun bisa kita susah bikin dong. gitu. Dari lo dari dulu servis terus sampai akhirnya lo ngeluarin ini produk, kita akhirnya punya produk nih. Iya. Istilahnya lo udah ngebangun empire ini sekarang orang-orang bisa nyicipin apa itu rasanya Magna gitu. Nah, itu lo risetnya apa segala macam juga prosesnya susah dong. Susah, cuman gue merasa nggak sendiri juga karena gue nggak merasa gue jago, orang yang paling jago soal kopi enggak ya segitu loh. Mungkin Jagoan Muhammad Aga. oh jago jelas. Kalau desain jagoan gue gitu kan. Nggak, cuman menurut gue kita selalu nggak sendiri gitu loh. Iya. Maksudnya kayak gue nggak tahu apa-apa soal dunia media gitu, tiba-tiba lo nongol, terus gue nggak tahu soal apa-apa soal dunia kopi. Ada anak-anak kopi gitu loh, ada barista yang jauh banget pengetahuannya lebih dari itu. Nah cuman gue pikir kayak gue punya linknya satu, terus gue punya
ya pengalaman gue di dunia marketing, branding, kenapa nggak kita kombinasikan gitu kan? Toh ya itu tadi balik lagi kayak kreativitas nggak ada batasnya gitu loh. Nah, Asal lo mau, asal lo punya apa kemauannya dan lo komitmennya ada di situ. Karena sekalinya lo nyemplung nggak bisa balik lagi nih, gitu kan? Nggak bisa tiba-tiba kayak ya udah besok kita tutup deh, Iya, iya. nggak bisa gitu kan? Jadinya ya udah, ayo kita kerjain sama-sama gitu. Kopi lo tuh gue lihat bahwa there's this apa ya, there's a different life in your coffee. Bahwa you know it's such an exciting product. Cuman seperti apa yang kita ketahui, mungkin masa paling rendah coffee shop lo tuh ketika 2020. Ya. Dan begitu pula F&B lainnya gitu. Itu fase apa sih menurut lo? Fase paling apa untuk lo? Oke, gua rasa itu masa kita ini loh, sebelum 2020 deh, 2019, 2018 tuh kan industri coffee shop di Indonesia kan lagi wangi banget tuh istilahnya. Iya, pas lo Iya kan? mulai kan? Semua orang bikin, ya kan? Even Magna aja bikin gitu Iya. kan. Magna bikin, semua orang bikin, terus semua orang sadar, oh ya ternyata kita tuh semua balik lagi ke roots gitu loh. Misalnya let's say orang Indonesia rootsnya apa sih? Kopi susu gitu. Balik lagi orang sadar, oh iya ya gue kopi Indonesia banget tuh sebenarnya kopi susu ya gitu loh. Dan akhirnya orang punya ide untuk mengemas kopi susu jadi lebih menarik gitu kan dengan branding yang ada segala macam gitu-gitu. Nah, terus datanglah 2020 yang sangat nyebelin ini gitu kan. Nah, terus tapi di situ juga itu salah satu tes juga buat kita gitu loh sebagai orang, misalnya sebagai orang kreatif, sebagai orang yang berkecimpung di dunia bisnis lah, F&B, apapun itulah yang semua yang kena efeknya gitu kan. Nah, cuman di situ menurut gua kayak ini tombol reset juga buat kita semua gitu loh. Karena ternyata bikin kopi yang apa namanya disukai orang tuh nggak cukup gitu loh. Lo harus bikin kopi yang adaptable juga, kebayang nggak? Iya, iya, iya. Nggak cuman bisnisnya loh, kopinya juga ikutan nih gitu loh. Makanya kayak misalnya let's say 2020 kemarin kita semua dihebohin sama Dalgona kan. Betul. Which is itu kopi yang menurut gua era pandemi kenapa bisa naik karena orang bisa simpel bikin di rumah gitu kan. Inovasi ya. Itu inovasi baru Iya, gitu iya. loh, dan gue selalu percaya kayak inovasi yang terbaik itu sebenarnya datang dari hal paling sederhana gitu loh ya. Let's say misalnya kayak ya udah lo bikin dalgona gitu, itu kan simple kan. Iya, iya, iya. Kayak kopi terus cuman lo kasih gula tambah air anget Lo gitu, aduk terus aja lo tuh. aduk Iya. terus udah modalnya itu aja, itu bisa bikin di rumah gitu kan. Dan gue rasa apa ya, gue pengen lihat lagi kayak ide-ide seperti itu yang mungkin orang bisa bikin lagi di rumah kayak gitu loh. Dan gue rasa ya 2020 ngajarin kita untuk jangan capek untuk berinovasi gitu loh. Jadi kitanya juga harus adaptif lah, jadi orang, jadi bisnis, jadi apa namanya, jadi sesuatu yang bisa terus apa ya, berinovasi lah gitu. Ya kalau kita lihat kan memang tadi lu bilang juga selama pandemi tuh produk-produk Nescafe emang naik-naiknya gitu. Terutama Dalgona Coffee. Jadi instead of mereka ke coffee shop kan mereka selalu mengingat satu brand ini di mana mereka besar karena kopi gitu. Betul. Gue inget mungkin hal pertama yang gue tahu tentang kopi ya diawali dengan Nescafe kalau zaman Iya, zaman dari dulu zaman ya. dulu kan Iya, gitu. betul. Dan mungkin pada saat Dalgona itu orang sadar bahwa oh I can make this at home gitu. Benar. Lo minum kopi tiap hari, gue lihat kalau di apa namanya Instagram kan memang setiap pagi tuh angle-nya sama ya. Iya sama. Sebenarnya itu kemarin, foto kemarin gue posting aja lagi gitu. Posting ulang. Tapi beneran gue Oh, iya. minum tiap hari gitu. Cuman lo kopi lu tuh apa sih tiap hari? Kopi gue tiap hari Ah. ya. Ya kopi Magna lah jelas. Pakai cuman- pakai apa? Pakai apa? Lo pakai apa? Iya. Gue tuh Racikan lo, sebenarnya racikan lo. racikan gue. Sebenarnya gue tuh simple gitu ya. Intinya kalau misalnya stok kopi di rumah habis, gue tuh selalu nyetok. Maksudnya kopi susu gue habis gitu ya. Iya. Apa namanya? Gue tuh orang yang harus minum susu lah, susu plus Iya. kopi gitu kan. Nggak bisa gue kopi hitam sendiri gitu. Nah kalau Oh gue misalnya banget tuh kalau gue espresso gue 4. Oh iya, 5 gitu kan. Sebelum siaran gitu. Si gue. Iya oke. Nah, terus iya, jadi gue tuh selalu nyetok kayak kopi hitam, creamer plus gula kayak gitu loh. Karena Oke. ya udah dengan itu aja gue bisa survive intinya gitu. Jadi
Sebenarnya itulah yang gue bilang kayak kopi itu nggak perlu ribet karena sebenarnya nggak bikinnya mudah gitu loh. Iya, iya, Iya iya. kan. Dan kalau lo misalnya dan itu gue bisa dibilang itu kayak beneran orang nanyain kayak Mas lo takarannya berapa gitu. Nah sebenarnya kan preferensi banget kan. Hmm. Cuman kalau mau tahu punya gue ya ini takaran gue gitu. Lo apa, Nah lo apa? biasanya gue kalau misalnya kopi hitam itu kayak kopinya 3 sendok kecil, Heeh. creamernya 3, gulanya 1, kayak gitu loh. Dan itu bisa Oh, dibalik-balik ya formasinya istilahnya gitu loh. Jadi keren. misalnya kayak gue pengen banget yang lagi apa namanya, pengen apa Lebih namanya, strong lagi. pengen strong lagi ya udah gue kurangin creamernya kayak gitu loh. Oh, Gitu-gitu. Jadi ini nih beneran Indonesia banget tapi kan tetap kopi susu kan pada kopi akhirnya. susu pada Iya, akhirnya iya, gitu loh. iya. Nah, cuman apa namanya? Ya itulah di rumah pun sebenarnya lo kalau misalnya mau coba-coba bikin ala-ala lo sendiri Iya, gitu, itu bisa gampang banget gitu kan. Salah benar. satunya yang tiba-tiba muncul itu ya si dalgona Dalgona itu. itu. Nah, Gitu. yang gue suka dari Nescafe itu adalah karena nyokap gue Nescafe banget orangnya. Nescafe Nescafe banget. banget. Dia bangun pagi Nescafe, siang Nescafe, semua Nescafe. Oke. Kaosnya, celananya semua Oh gila. Nescafe. Dia emang itu. Ambasadornya jangan. Ambasador dong. Emang ambasador dah. Cuman yang gue perhatiin di rumah adalah Nescafe kopi itu yang kopi tanpa ampas kan. Nah, dia bisa dingin dan panas. Nah, itu. Jadi bisa lo kan biasa suka ngide taruh panas dulu baru ditaruh es batu Iya, gitu. Nah, ini benar. bisa langsung dingin. Bisa langsung dingin. Gitu. Jadi mungkin kreasinya juga jadi lebih out of the box kan. Benar. Karena gue selalu melihat ketika coffee shop semua secara teknis ribet gitu. Cuman pada akhirnya kalau mau nyoba di rumah ya Nescafe is the thing to Betul. go gitu. Dan di sini lo juga menjadi juri di Next Dalgona Hunt ya. Ya, Oke. benar, benar. Next Dalgona Hunt ini apa? Nah, jadi kan kita semua tahu kan 2020 kemarin yang tadi gue bilang tuh kita sempat dihebohkan lah dengan kopi dalgona. Iya. Dan itu sebenarnya kan simple kan, itu satu ramuan yang awalnya dipopulerkan sama orang Korea lah katanya gitu. Oh, itu tuh orang Korea ya? Orang Korea katanya. Oke, bukan Nah, Nescafe-nya? bukan. Oh, Itu oke. tuh nama kayak jadi dalgona itu kalau gue boleh cerita, itu tuh kayak apa ya, satu permen, nama permen di Korea gitu, Yas. Oh. Jadi intinya kenapa disebut dalgona? Jadi kalau lo nuang gitu, nuang apa namanya kan kopi, lo kasih gula, terus kasih air panas, lo kocok kan, Heeh. kocok terus dia kan jadi foamy gitu kan. Oke. Nah susu lo tuang di mana namanya di gelas plus es batu sesuai selera lo. Pas lo tuang itu bentuknya itu kayak dari atas tuh mirip kayak permen dalgona dari Korea. Itu sejarahnya. Itu. Nah maksud gua Tapi cuma bisa dipakai sama Nescafe. iya, ini salah satu yang paling tepat lah istilahnya Nescafe gitu loh. klasik. Karena Oke. tadi lo bilang kan, lo kalau mau panas bisa, Oh, kalau oke. mau langsung dingin juga bisa, nggak ada ampasnya gitu loh. Iya, iya, Biasa kan iya, lo iya. ada ampasnya tuh. Iya, iya. Nah itu yang bikin karena tanpa ampas jadinya bisa bikin dalgona itu. Oke. Nah jadi balik lagi ke situ, si dalgona itu kan sebenarnya kan homemade banget kan, dan pengennya dalam apa namanya dalam campaign Nescafe ini orang tuh kayak diajak untuk berkreasi lagi gitu loh. Apa sih next dalgona gitu loh. Misalnya kayak dan apa namanya terserah lo gitu loh. Ini mau lo namainnya juga apapun itu nggak apa-apa. Sesuai kreasi lo sendiri gitu Iya, iya, loh. iya. Jadi dari bubuk kopi bisa lo jadiin apa nih, ya kan? Benar, benar. Iya, iya. Bisa. Terserah deh lo mau apa namanya eksplorasinya segimana gitu loh. Jadi Oke. intinya bisa mudah dibikin dengan Nescafe ini. Cuman ini how to enternya gampang banget buat resep-resep kopi Nescafe yang versi lo, upload video di feed dan Instagram, ceritakan cara membuatnya dan nama resep yang dibikin buat sekreatif mungkin, misalnya Molfagato, Aldi Puccino. Nah, Kemarin gue lihat yang di TikTok yang orangnya pada apa dia mangap terus di latte art di mulut. Wih, Ada bisa yang juga gitu, keren. Itu nggak apa-apa kalau mau bikin Nggak kayak apa-apa. gitu. Nggak apa-apa. Nah hadiahnya lumayan juga sih Mas. lumayan kan. Lo bisa buka coffee shop sendiri pakai pakai hadiah ini. Hadiah utamanya 100 juta. Hadiah utama 100 juta, hadiah finalis 2,5 juta, hadiah di mingguan berupa e-wallet senilai 500 ribu rupiah. dan 500 ribu rupiah bisa buat beli Nescafe lagi atau ojolin ke Makna Coffee. Nah, itu Gitu. bisa Ya kan? gitu. Dan Red Mark Nescafe dengan Red Mark Nescafe itu ikonik lah. Iya, benar. Kayaknya semua rumah tangga ada Red Mark Nescafe itu. Betul, betul. Ya akan mendapatkan e-sertifikat juga. Dan for more information cek syarat dan ketentuan di link bio Instagram @nescafe_Indonesia dan di website Nescafe
linknya di bawah. Nah, lo salah satu orang yang sangat inovasi ketika membuat sebuah produk di Magna Coffee. Seperti misalnya, I think salah satu yang menjadi bestseller kita adalah Black Mamba kita yang meskipun tanpa kopi gitu, itu kan membuat racikan dari nol gitu. Satu lagi adalah Premium Shake Latte gitu. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang mau ikutan The Next Dalgona Hunt, lo tuh untuk mencari ide tersebut itu gimana prosesnya? Satunya yang pertama sih buat gue sih nomor satu tetap rasa lah ya, rasa gitu kan, rasanya Harus kita harus enak, bener, Iya. harus enak. Terus kalau bisa mudah dibuat. Padahal double gitu pressure kan. biasa aja rasanya loh. Oh menurut masa saya. enak banget buat Oh, gue. enak banget. Iya lo Karena nggak kan gue ngopi sih soalnya. ngopi. Karena gue nggak ngopi. Iya. Nah jadi satu rasa. Kalau kita ngomongin soal ini ya, Iya, ngeracik iya. sendiri di rumah gitu ya. Satu rasanya, terus satu lagi inovasi gitu loh. Iya. Maksud gue cara bikin orang untuk yang dalgona itu kan cukup unik kan. Biasanya kan yang dijadiin foam lah, istilahnya itu kan susunya ya. Susunya. Ini Nah dibalik ini ya? justru dibalik gitu Oh, iya, loh. iya. Nah maksud gue cara-cara seperti itu siapa tahu bisa ditemukan gitu kan. Gitu dengan ya skill lo sendiri gitu. Iya. Terus nomor tiga itu tadi ya menurut gue visual juga ngaruh banget sih sama kreativitas lo ngarang ceritanya misalnya kayak gitu gitu karena pada akhirnya kayak tadi gitu misalnya dalgona kan ceritanya cuman simpel dia kayak oh ya itu karena ngambil tekstur visual dari sebuah permen dari Korea kayak gitu-gitu loh maksud gue itu kan cukup unik dan semua orang pun bisa bikin kayak gitu jadi semakin gampang dibikinnya semakin enak ceritanya menarik nah itu kayaknya cocok Itu- jadi menang. Itu step-stepnya ya. Betul. Mungkin kira-kira untuk nyari kreativitas lo buat ikutan The Next Dalgona Hunt. Nah, coffee is more than just a cup of drink. It unites people. Gue ngebahas ini sama siapa ya waktu itu? Aga loh. Aga, Membangun kerjasama apa segala macam. Tapi above that, it's a lifestyle. Betul. Gue inget ketika kita ke Melbourne, kita ke coffee shop 1, coffee shop 2, vibe-nya selalu beda gitu. Dan lo betul. selalu terkesima dengan hal tersebut gitu. Apa yang lo mau ambil sebetulnya dari lifestyle itu ke produk-produk lo misalnya? Oke. Jadi satu, kalau misalnya kita ngomongin soal coffee shop, industri kopi gitu ya. Gue sukanya tuh kita ngomongin semua hal 360 gitu ya. Ya. Gitu loh. Jadi apa ya? Jadi nggak cuman kita ngomongin soal output yang kita hasilkan gitu loh. Misalnya ya pada akhirnya apa sih lo akan menikmati secangkir kopi gitu kan. Iya. Cuman di balik itu ada apa ya? Ada strategi dari A sampai Z yang lo pikirin gitu loh. Satu, lo mikirin namanya kan. Namanya. Habis lo pikirin namanya, brandingnya. Dari brandingnya habis itu lo akhirnya lo pikirin produknya kan. Udah produk udah jadi nggak cukup dong sampai di situ lo pikirin marketingnya gitu-gitu Iya, loh iya, terus belum lo mikirin kayak interiornya harus gimana ya biar orang menarik gitu loh terus jargonnya apa ya banyak ya gitu loh jadi menurut gua kayak bikin satu project aja gitu loh dan menurut gua serunya kita hunting kayak zaman dulu coffee shop kan dulu waktu 2018 sampai 2019 lah itu kan kayak hampir tiap hari brand tuh lahir kan di Indonesia gitu itu tuh menurut gua cukup unik dan seru karena ya gitu tiap kali lo masuk ke coffee shop satu feel-nya beda gitu ya kan nggak cuman soal kopinya deh semuanya gitu ya kan dari brandingnya segala macam itu jadi satu package yang menurut gua sangat seru untuk diperhatiin gitu loh diperhatiin dan dipelajarin dan itu menurut gua ya itulah tujuannya kita coffee hunting itu kita kan intinya ngejar experience-nya juga kan. Oh, tempat ini begini, tempat ini gini sampai akhirnya kita nikmatin kopinya gitu. Maintain rasa. Maksud gue kan dengan kopi kan coffee taste similar everywhere to me. Karena gue bukan peminum kopi gitu. Cuman untuk lo pribadi untuk mengetahui oh ini rasanya makna banget. Oh ini Nescafe banget nih. Oh ini banget. How do you do that? Nggak tahu ya kayaknya dulu gue nggak bisa ngerasain itu. Iya, Cuman lama-lama gara-gara ya udah itu sering tiap kali misalnya traveling gue coffee hunting gitu kan kemana-mana gitu gue jadi tahu oh karakternya kayak gini gitu walaupun sampai sekarang gue masih belajar juga gitu loh kayak oh ini bedanya apa misalnya kayak sesimpel beansnya beda gitu oh beansnya beda pun gue bisa berasa nih oh hari ini beansnya nggak sama ya kayak gitu-gitu loh Asik. nah itu tuh dulu gue nggak ngerti gue rasanya kayak sama aja cuman karena tiap hari kita dikonsumsi segala macam lo jadi ngerti oh ini ada yang salah nih rasanya gitu gitu Nggak bisa dipungkiri kayaknya awal kalau tadi lo bilang 2017, 18, 19
itu adalah fase tren kopi gitu. Tapi apakah sekarang shift menjadi culture? Gua rasa sekarang sih mungkin kalau culture mungkin dari dulu ya, dari Oke. dulu. Cuman sekarang mungkin culture-nya udah shifting gitu, kayak tadinya ya udah kita harus ngopinya di kafe segala macam. Sekarang jadi culture-nya oh ya gimana caranya membawa suasana itu ke dalam rumah lo, kayak gitu loh ya. Makanya kayak promo tuh sekarang aneh-aneh gitu loh. Kayak lo coffee shop ini ngomongnya apa, lo bisa beli apa namanya, bisa beli 2 gratis 1 lah, terus satu lagi kayak ya nge-package apa namanya komunikasinya beda-beda Iya. gitu loh. Nah jadinya ya udah sekarang culture-nya juga jadi adaptif juga kan, berubah dengan keadaan yang ada gitu loh. Cuman walaupun menurut gua kayak apa namanya, kita lihatlah 2021 nanti gimana gitu loh. Apakah ya sekarang kan keadaannya begini. Terus kayak cafe itu sekarang formatnya gimana. Nah ini kayak tadi gue bilang sekarang tuh lagi tombol riset lagi gitu loh. Riset gimana caranya kayak semua business owner mikirin gimana ya caranya kayak kita survive, gimana caranya kita bisa melewatin ini, gimana caranya nyiptain sesuatu yang baru, orang bisa happy ngopi di rumah kayak gitu-gitu loh. Karena udah nggak mikir, sekarang udah nggak mikirin lagi gimana caranya orang datang ke kafe gue, yes, Oke. gitu. Gimana caranya ngebawa mood kafe misalnya let's Ke say rumah makan lo. coffee gitu ke rumah lo. Tapi Gitu loh. dengan cara maintain kualitas kan sulit kan sebetulnya. Nah itu makanya sekarang kan apa namanya ya kita ada standarisasi. Terus kenapa produknya sekarang ya kita semua di sini ngotot pakai botol kaca karena kita nggak mau banget rasanya berubah gitu-gitu loh ya, gitu-gitu kan. Jadi itu salah satu pemikiran juga sih untuk menghadapi ini gitu. Mungkin ada nggak sih beberapa hal yang paling sulit ketika lo membuat sebuah coffee brand gitu? Karena ini kan bisa menginspirasi teman-teman yang mau ikutan The Next Dalgonahan kan. Untuk mereka ini kan seperti mereka membuat coffee baru dari nol gitu. Bener. Ada nggak hal-hal paling sulit yang mungkin bisa membantu teman-teman? Oke, paling Apa sih panggilan Nescaferians ya? Nggak ada ya? Oh nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Sahabat Nescafe. Sahabat Nggak ada. Nescafe. Oke. Paling apa ya buat gue sih maintain konsistensinya aja sih gitu. Oke. Satu kan lu nggak cuman maintain konsistensi rasa kan, udah gitu orang tuh kalau udah dikasih satu pasti nungguin lagi gitu. Either lo ditungguin, kalau lo nggak gerak sama sekali lo dilupain gitu loh. Dan itu menurut gue kayak misalnya penting untuk bisnis kayak gini tuh menurut gue main momentum juga gitu loh, bukan main tren ya. Oh iya, Buat gue oke. momentum tuh lebih penting gitu ya. Jadi misalnya lagi pas nih kayak misalnya dicari next dalgona gitu loh. Misalnya ketemu nih rasa yang oke, ya coba aja, kenapa nggak jalanin terus gitu loh. Apakah dijadikan brand atau apa, terserah kan. Itu kreativitas orang gitu. Dan menurut gue kunci nomor satu yaitu maintain konsistensinya gimana gitu. Tapi ada beberapa part kayaknya kalau lo mencoba untuk ngide, ini kayak bisa gue giniin deh, bisa gue apain gitu. Itu kan ada garis di mana, oh lo udah mulai soto ini, oh lo udah mulai ngide-ngide nih, nggak ada yang suka nih. Itu untuk orang nggak nyebrang ke arah itu gimana tuh? Paling ya menurut gue banyakin research aja sih, research sama beneran pas kayak waktu kita bikin sesuatu bener nggak nih, lo suka nggak rasanya, lo mau beli sendiri nggak, kayak gitu-gitu loh ya. Jadi biasanya kita juga trial and error itu ke kita sendiri gitu. Misalnya nanya misalnya dari apa namanya barista ada yang apa namanya ngidein ya bikin kopi ini, ya udah kita tes dulu, kita percaya nggak sama taste kita gitu loh. Gue sih selalu gue mikirnya kayak gue harus percaya sama lidah gue sendiri gitu loh. Kalau misalnya nggak enak ya udah bilang nggak enak gitu, jangan gitu kan. Tapi kalau ini enak dan ini rasanya juga menurut lo layak untuk jual, percaya diri aja, kita kayak coba aja launching gitu. Ya paling kalau nggak laku ya kita bisa bikin yang lain gitu kan. At least kita coba gitu. Beberapa produk inovasi dari kopi yang gue tahu dari Makna Coffee adalah ada Bold Brew juga ya kan. It's a whole different game. It's a cold dan pakai tonic ya. Cuman hal-hal ini kan memang diskusi dan risetnya lumayan gitu. Cara risetnya gimana mas? Sebenarnya simple sih. Awalnya kayak misalnya dari kebutuhan aja gitu. Misalnya kayak let's say, oh iya ya gue habis sepedaan gitu. Habis sepedaan gue pengen ngopi yang seger banget gitu. Tapi gue kayak takut tiba-tiba gue hajar susu, gue langsung sakit perut atau gimana gitu loh ya. Nah jadi dari situ, dari kebutuhan, akhirnya kita research apa ya, terus kita lemparlah ke anak-anak gitu. Misalnya ada juga misalnya anak-anak udah mikirin ini mas,
untuk habis sepedaan cocok gitu. Pas gue coba ya bener juga gitu. Iya. Iya kan. Jadi dari kadang angle-nya macam-macam nih. Iya. Satu dari kebutuhan, terus kalau enggak satu ya beneran dari ya udah inisiatif kita aja bikin. Oh ya kita belum punya kopi yang beneran seger mas tanpa susu gitu. Kita bikin yuk, bikin gitu. Oke. Nah ini bisa ngebantu banget nih untuk sahabat Nescafe di luar sana nih. Karena kan memang bisa dari sebuah masalah lo mencari solusinya, dan solusinya dari kopi. Iya, Sama kayak benar. kasusnya lo sepedahan ya kan. Lo pengen sesuatu yang seger-seger, kita bikin lah Bold Brew waktu itu ya. Betul, gitu. Sampai sekarang juga masih ada ya? Masih ada. Cuman jarang ada yang order. Karena kan toko juga karena Toko tutup, iya, benar. itu dia. Cuman kalau kita lihat-lihat kan ini inspirasi banyak banget untuk teman-teman membuat kopi gitu. Apa sih arti satu kopi buat lu, Mas? Satu gelas? Satu gelas, wah, deep juga ya. Deep juga, ya. lumayan, Boleh Mas. nggak mikir dulu? Boleh silakan, ada 14 hari, Mas. Heeh. Buat gua apa ya, satu gelas ya. Jadi intinya kalau buat gua kopi itu gini ya, sesimpel kayak gua bangun pagi gitu kan. Bangun pagi, yang gue cari nomor satu kopi gua, kopi dulu gitu loh. Dibandingin Jadi istri sama anak ya. kan udah, Oh, semalamnya mereka kan ada tidur ya? bareng. Aman. Iya, Oh, jadi iya, gue iya. turun, gue buka kulkas, nah itulah hari dimana gue mulai gitu. Jadi itu beneran kayak apa ya? Buat gue segelas kopi itu kayak dimana lo ngawalin hari lo dan lo mengakhiri hari lo gitu. Karena gue ngopi dari pagi, misalnya gue bangun, gue ngopi, terus sorenya gue udah selesai kerja, gue ngopi lagi. Jadi gue mengakhiri hari itu dengan kopi juga gitu Iya. loh ya. Jadi beneran ya itu jadi bagian dari hidup gue banget gitu loh. Dan gue yakin banyak orang juga kayak gitu lifestyle Banget, kayak hidupnya kayak gitu. banget, heeh. Ya kan? Iya, ada juga yang mungkin dan nggak menutup kemungkinan loh, kayak misalnya lo someday juga bisa ngopi gitu loh ya. Iya, Karena iya. dulu gue bukan tipe orang yang ngopi. Gue awal-awal kerja gitu nggak bisa gue ngopi. Gue kayak deg-degan segala macam. Cuman lama-lama gue tahu rasanya menikmati kopi itu gimana gitu. Dan setiap orang pasti tahu cara dia menikmati kopi gitu. Misalnya gue sama let's say Farid gitu, beda cara nikmatinnya gitu. Misalnya kalau gue harus pagi-pagi itu double pressure gitu, gue harus pumping banget deh biar gue tuh otak gue jalan gitu. Misalnya Farid juga gue slow aja deh, gue juga bisa kayak gitu. Nah jadi beneran uniknya kita ngopi tuh treatmentnya beda-beda tiap orang gitu. Dan itu menurut gue akan bagus kalau misalnya uniqueness yang lo punya lo bikin jadi satu kopi yang nanti the next dalgona itu. Nah terus lo tunjukin ke orang-orang kayak ini cara gue loh, cara gue Menikmatinya. kopi itu begini gitu. Ini style gue, coba deh lo doyan nggak gitu. Oke. Nah, lo kriterianya apa aja nih dari lo? Ketika nanti ada yang submit gitu. Terus yang lo ngejudge berdasarkan apa? Karena lo di sini kan sebagai judge di The Next Dalgona Hunt kan. Kriterianya apa nih dari Ernanda Putra? Satu itu tadi ya gue pasti mentingin satu rasa ya, rasanya. Terus dua cara menyajikannya sesimpel apa sih gitu. Makin simpel makin bagus menurut gue gitu loh. Oke. Jadi idenya makin sederhana makin oke. Nah cuman yang paling penting juga nanti dari segi visual gimana nih gitu. Karena satu hal yang bikin dalgona itu terkenal banget, visualnya itu dalgona banget gitu loh. Iya, Yas. betul. Gitu kan. Jadi lo begitu ngelihat, oh iya, karena lo udah tahu tuh lapisannya yang paling atas coklat, bawahnya putih susunya sama es batu, itu dalgona gitu. Jadi kalau bisa lo ciptain style baru yang sangat visualnya oke, Betul. terus rasanya juga enak, pengerjaannya simple. Nah itu kayaknya udah poin yang pas banget. Sama satu lagi namanya unik juga boleh. Namanya unik ya. Oke. Kopi cemil. Wih. Ntar kalau siapa tahu enak banget, keren banget. Siapa tahu Mas Nanda terus nge-DM kayak, "Yuk lu ada taruh di coffee shop lo." Ya kan? Iya, Tidak menutup gitu. kemungkinan itu Nggak- dia. Iya benar. Dan untuk teman-teman yang nonton, The Next Dalgona Hunt adalah mencari kreativitas ya. Ini ngebangun kreativitas dan juga it's a time untuk teman-teman di luar sana yang lagi gabut di rumah atau ngapain, ikutan ini biar ada aktivitas dan juga lo bisa mendapatkan hadiah. Hadiahnya berapa? 100 juta untuk hadiah utama, hadiah finalis 2,5 juta rupiah, hadiah di mingguan berupa e-wallet senilai 500 ribu rupiah dan trademark Nescafe dengan nama lo. Dan juga akan mendapatkan e-certificate. For more information, cek syarat dan ketentuan di link di bio Instagram @nescafe_Indonesia dan di website Nescafe ada di bawah sini. Mas Nanda, terima kasih banyak sudah ngobrol banyak tentang kopi. Thank you banget, Yas.
Ada lagi nggak yang mau lo sampaikan dari dunia kopi atau the lifestyle, the culture dari Makna Coffee sendiri gitu? It's a tahun dimana yang kita lihat bahwa ini sulit banget, dan gue tahu kita harus optimis. Cuman kan faktanya Betul. kita akan ada di posisi ini untuk waktu yang cukup lama gitu. Betul. What's your plan? What's the idea? Rencana gue sih udah gitu, apa ya, gue tuh mikir sekarang kayak kita jadi manusia tuh mesti sangat adaptif gitu loh. Tadi gue pikir kayak oh iya manusia doang ternyata adaptif gitu, enggak juga, semuanya ya kita harus adaptif gitu kan, which is lo nggak boleh melimitasi kreativitas lo, at least gitu gitu, walaupun keadaannya kayak ya gue cuman di rumah doang mas kayak gini-gini gitu ya, justru itu gitu loh, lo kayak nggak boleh nyerah sama keadaan ya. Ya siapa tahu kayak lo di rumah bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin impactnya akan lebih besar gitu loh. Dan sekarang menurut gue kayak ya kayak zamannya berkarya, lo nggak perlu lo nggak perlu di kantor baru idenya keluar gitu loh, justru di mana-mana kalau bisa everywhere deh gitu loh, karena ya kita nggak pernah tahu kan sampai kapan gitu. Betul. Jadi ya udah bikin aja lah, lo bisa apa di rumah bikin, lo pengen bikin menu baru soal kopi di rumah bikin aja, coba gitu loh. Jadi ya itulah, tunjukin aja semua apa yang lo punya, kreativitas lo dimanapun itu, walaupun di rumah aja gitu. Betul. Oke, nah berarti it's a perfect way to close it. Dan gue juga mau ngingetin lagi bahwa Nescafe lagi mencari the next Dalgona Hunt yang akan lo juri secara langsung nanti di Instagram. Sekali lagi thank you so much Mas Nanda. We can't wait to have this place back again. Merasakan vibe itu kembali, merasakan bertemu customer, menyapa, tos-tosan dan lain-lain. So stay home dan ikutin the next Dalgona Coffee. Kalau gitu gue dan Mas Nanda pamit undur diri. Bye bye.